Sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan untuk 165.128 spesimen dari kasus sebanyak 119.728 orang. Seperti yang telah kita ketahui, saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Indonesia sendiri pertanggal 12 Mei 2020 telah mencapai 14.749 kasus positif COVID-19 dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 3.063 dan meninggal sebanyak 1.007. COVID-19 dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan, mulai dari batuk hingga yang lebih serius, seperti pneumonia akut sampai kematian. Melonjaknya jumlah pasien rumah sakit akibat COVID-19 menyebabkan keterbatasan alat bantu pernafasan yang biasa disebut dengan ventilator. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sudah terdapat inovasi-inovasi ventilator sederhana. Namun, ventilator tersebut mengesampingkan fungsi pengaturan volume. Kami berinovasi untuk membuat ventilator sederhana yang menggunakan mekanisme drive belt. Mekanisme ini memungkinkan untuk diproduksi massal karena proses perakitannya yang mudah. Alat ini ditambahkan beberapa fitur seperti assist control, CMV atau Continuous Mandatory Ventilation, dan SIMV atau Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation. Kami juga mengembangkan fitur assist control menggunakan trigger impulse listrik dari otot. Kami menggunakan sensor dengan sensitivitas yang tinggi dengan akurasi sampai 0,01 cm H2O. Mayoritas part dari alat ini difabrikasi dengan teknik 3D printing sehingga dapat dengan cepat, ekonomis, dan mudah disesuaikan dengan desainnya. Dengan menggunakan pemrosesan paralel, alat ini dapat berfungsi tanpa interupsi dari proses yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ventilator yang kami buat. Ini merupakan ventilator yang kami buat, di mana ventilator ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang bawah merupakan bagian elektrikal dan kontrol, bagian atas merupakan bagian mekanikal. Ini merupakan driver system yang kami gunakan, di mana driver ini akan menggerakkan tulang, akan mengkompresi amber. Driver system ini digerakkan oleh sebuah stepper motor, di mana kita dapat mengontrolnya secara presisi. Ini merupakan jalur ekspirasi dan inspirasi, di mana setiap jalur memiliki masing-masing satu sensor tekanan udara. Pada jalur ekspirasi, pada akhir jalurnya terdapat mekanisme pengontrol tekanan. Ini merupakan sistem kontrol dan monitoring yang kami buat. Pada sistem kontrol monitoring kontrol ini, kita dapat mengontrol dan melihat kegiatan dari ventilator. Oke, selanjutnya kita bisa langsung nyalakan saja. Pada saat pertama kali dinyalakan, ventilator ini akan melakukan kalibrasi pada driver sistemnya. Ketika sudah melakukan kalibrasi, kita dapat melakukan kontrol. Di sini pada setting alat ini, kita dapat mengkontrol modenya, lalu kita juga dapat mengontrol volume, rate, dan triggernya. Kita bisa coba saja sekarang kita menggunakan mode CMV atau Continuous Mandatory Ventilation. Lalu untuk volumenya kita bisa atur. Oke, selanjutnya kita akan mengatur rate-nya. Di sini saya akan menggunakan 15.
20. Setelah semua sudah disetting, kita bisa melakukan send. Send ini dia akan mengirimkan settingan dari alat sistem kontrol ini ke controller yang ada di bawah. Oke, sekarang ventilator ini udah mulai bekerja. Bisa kita lihat pada sistem monitoring di sini. Modenya merupakan CMV, volumenya 400 dan rate-nya adalah 19. Jika kita ingin merubah dari settingnya, kita bisa langsung berubah dari sistem kontrol ini. Misalkan kita ingin berubah ke mode AC atau assist control. Pada assist control ini, si ventilator akan bekerja sesuai dengan trigger dari inspirasi pasien. Lalu kita atur triggernya. Trigger kita pakai 3 cm H2O. Lalu kita lakukan set. Oke. Di sini ventilator sudah pada mode assist control. Kita bisa lihat pada monitoring di situ. Pada assist control ini, sistem sensor di sini akan melakukan deteksi pada pasien kapan pasien akan melakukan inspirasi. Di sini saya akan mendemokan menggunakan suntikan. Nah, dimana ketika suntikan ini kita tarik ke atas, dia mensimulasikan tekanan negatif pada jalur pernafasan pasien. Nah, kita bisa lihat. Nah, jika kita ingin mengatur volumenya, kita bisa juga dapat mengatur volumenya. Di sini kita pilih volume. Misalkan kita ingin menaikkan, ya, kita gunakan 579. Lalu kita akan set. Tunggu sebentar. Sabar, sistem kontrol ini menunjukkan sistem kontrol ini sudah menunjukkan bahwa volumenya sudah 579. Sekarang kita coba. Nah, kita bisa lihat si ventilator ini melakukan kompresi pada UPEC lebih dalam lagi. Juga terdapat fitur assist control dengan menggunakan IMG. Namun fitur ini masih kami lakukan pengembangan supaya sensitivitasnya sangat tinggi. Kami telah membuktikan bahwa ventilator ini dapat kami buat dengan bahan-bahan yang sederhana dan dengan metode yang sangat mudah, dan juga dengan alat-alat yang sederhana pula. Seluruh bahan dari ventilator ini kami menggunakan part yang kami 3D print. Jadi ventilator ini bisa dengan sangat cepat untuk diproduksi dan sangat mudah untuk disesuaikan. Terima kasih.